Jadi ini tempat konsolidasi calon wali kota Balikpapan buat pemilu wali kota Balikpapan Desember nanti 2020. Pak Rahmat kalau nggak salah nih. Udah nanti dibalik aja. Ada Pak wartawan. Ya, dipakai. Oh, di situ juga ya? Sudah namanya mama di sana. Apa itu? Yang tertulis. Oh, iya. Jam berapa, Bu? Jam kopi aja. Jam 4. Di situ juga berarti ya? Tempat duduknya. Katanya mau disorong ini nanti. Oh, dipindah tendanya. Katanya mau disorong di sini, tapi aku bilang biar aja udah situ. Oh, iya. Kalau disorong di sini ya, bagus ya disorong di sini. Apalagi kamu punya motor. Soalnya di sini pidatonya. Pidato di atas di rumah. Jadi ini dulu. Oh, di situ. Persiap. Diangkat lagi mungkin lagi. Diangkat. Di sini tandanya. Oh, dipindah ke sini, Pak. Oh, iya. Nanti habis kita Habis Jumatan. Oh, jam 4 tadi ya. Oh, jam. Nanti kalau pulang orang jam 2 lah. iya Rapi. Jam 2 nanti diangkat sudah. Di sini memang. Itu kemana Bapak? iya tadi aku Enggak, sudah masalahnya, kedua lagi. Oh iya, ketuanya ke PPS nggak boleh. Ya kan? Siapa tahu ada yang sabotase kita lapor. Ke PPS-nya ambil tenda depan rumahnya dipoto. Mana rumahnya itu? Iya kan? Masuk. Bukan itu. Ini lapor di sananya. Ya, ya, ya. kan sudah aku sepakat tadi sama bapakmu sama ibu. Hai, halo. Sana dulu. Itu bapak di situ. Ya. Pak Budi, Sini dulu kan. kemana nih?
Partai-partai koalisi yang lain, sekali lagi saya jelaskan bahwa yang mengusung Bapak Rahmat Marsudi itu ada 9 partai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara ini ada permintaan dari Sohibul Bait tadi bahwa diawali dengan pembacaan doa oleh Ibu RT, kalau tidak salah namanya koreksi kalau salah Ibu Pati Aminah. Ya, kepada Ibu Pati Aminah saya meminta untuk membacakan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu yang diundang, terima kasih kedatangannya di RT 41. Terima kasih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaina wa abwaabal khair wa abwaab barakat wa abwaab nikmat wa abwaab syihat. Ya Allah, berikanlah keselamatan Bapak Haji Rahmat dengan Tuhari. Berikanlah kesehatan ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Pelindung. Lindungilah mereka dan kebenaran Al-Quran, rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Engkau peserta yang hadir juga diminta untuk menggunakan masker. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan pertama barangkali saya kasih kepada Pak Selamat kira-kira 5 menit gitu, bagi-bagi waktunya gitu Pak Selamat. Oke, saya persilakan Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua RT 41 Berakasari, yang kita hormati rekan-rekan dari partai koalisi yang hadir pada sore hari ini, tidak kusebutkan satu persatu karena semua melihat bobot bibitnya, kualitasnya, kredibilitasnya, bagaimana untuk ke depan Balikpapan lebih baik. Untuk itu, bahwa telah disepakati bersama Bapak Tuari Ajek untuk menjadi calon wali kota Balikpapan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, setelah diadakan penelitian dari tim independen maupun suara-suara dari seluruh partai, bersama-sama kita mendaftarkan kepada KPU pemerintah Kota Balikpapan bahwa Bapak Tohari dan Rahmat Marsudi diterima dengan sepenuhnya untuk menjadi wali Kota Balikpapan atas dasar dengan dukungan yaitu 40 anggota parlemen. Di situ tidak memenuhi target dan misi dan visinya juga tidak ada. Untuk lihat dari pemerintah kota atas nama KPU menerima ya dan menolak dia untuk menjadi calon pemimpin Kota Balikpapan yang akan datang. Sebab pemerintah kita ini membutuhkan suatu pemimpin yang bagus untuk memperbaiki Kota Balikpapan sesuai dengan misi dan visinya yang apa dicantumkan oleh Bapak Rahmat Marsudi dan Tohari. Itulah terjadinya bom kosong atau suara kosong. Untuk itulah yang bisa disampaikan, dan karena bobot dan bibitnya ini telah diketahui oleh seluruh partai koalisi dan masyarakat maupun para Balikpapan bahwa pengalaman beliau ini Bapak Rahmat Marsudi itu menjadi wakil wali kota Balikpapan selama 1 periode tahun ini, dan Bapak Tohari menjadi
Pertama awalnya dari ketua RT ya, menjadi ketua LPM, Sukuniti, dan akhirnya menjadi anggota DPR Kota Balikpapan selama 3 periode, dan hari ini dia menjadi wakil di DPRD Balikpapan, dan insya Allah setelah resmi dicalonkan dia mengundurkan diri dan dia siap membawa amanah daripada masyarakat sesuai dengan misi dan misinya. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang perlu kita pahami. Maka di situ Bapak Rahmat Masud adalah dari pengusaha dari awal ya, dari penderitaan seperti kita ini sampai sukses menjadi pengusaha yang sukses, dan dia menjalankan amanah-amanah sebelum dia mencalonkan dari wakil wali kota yang terdahulu sudah berjalan dengan baik. Itulah yang menjadi pertimbangan dari partai-partai koalisi. Itulah yang bisa sampaikan. Semoga nanti di dalam pelaksanaan tanggal 9 Desember, marilah kita bersama-sama untuk memilih dan untuk memenangkan Bapak Rahmat Masud dan Bapak Tuhari menjadi wali kota Balikpapan, sehingga misi dan misinya bisa tercapai dengan baik. Dan sekali lagi ini kami mohon maaf kepada Bapak sekalian, karena pertemuan ini sangat terbatas, belum bisa menguraikan lebih panjang karena banyak teman-teman yang akan menyampaikan, karena aturan sudah diterangkan oleh yang terdahulu untuk disampaikan kepada keluarga yang tidak adil. Mohon disampaikan hasil-hasil daripada pertemuan hari ini, jangan sampai ketinggalan. Pada tanggal 9 Desember, marilah kita bersama-sama untuk menyukseskan calon pemimpin kita, sehingga harapan kita bisa tercapai dengan baik. Dan bila mana ada kurang lebihnya dalam pembicaraan kami atas nama dari Partai Golkar dan rekan-rekan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya minta menjawab solid ya Bu. Kemudian kalau Rahmat Tuhari kedua, Bapak dan Ibu saya mohon sambil mengepalkan tangan menang 3 kali. Kemudian yang ketiga Rahmat Tuhari itu sudah wes wayai. Ya Bu ya, Pak. Oke, Bapak Ibu kita yel-yel dulu. Rahmat Tuhari. Bapak, ulangi. Saya mulai lagi. Rahmat Tuhari. Rahmat Tuhari. Rahmat Tuhari. Terima kasih Bapak atas sambutan untuk hadirnya. Kemudian yang kedua, saya beri kesempatan kepada Bapak Rustam Jasli dari Partai Demokrat untuk menyampaikan sebagian kecil barangkali visi-misi dari calon wali kota dan wakil wali kota. Nanti setelah itu dilanjutkan dari teman-teman dari partai lain. Pak Rahmat Tuhari Bu, ada 3 program utama, 2 program unggulan. Karena mengingat waktu, kita simpel Bu. Di Indonesia ini Bu, ada 450 sekian kabupaten kota. Di manakah Ibu pernah mendengar ada BPJS gratis Bu? Di manakah Ibu pernah mendengar ada itu sekolah sudah pasti gratis, fasilitas sekolah gratis? Itulah 2 program unggulan dulu yang bakal kalau beliau menang akan diterapkan atau akan ditindaklanjuti. Sudah ada di 1 kabupaten di seluruh Indonesia, tetangga kita itu sudah menggratiskan BPJS kelas 3 mandiri tahun kemarin ini tahun kedua. Ialah Kabupaten Penajam Pasir Utara di seberang sini, yang kebetulan bupatinya Pak Abdul Ghafur Mas'ud, adiknya Pak Rahmat Mas'ud. Beliau ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan. Tapi bukan karena demokratnya, tapi karena dia berani mengambil kebijakan. Dan insya Allah kalau Pak Rahmat Tuhari menang nanti, itu program bakal dijalankan untuk kesehatan gratis BPJS kelas 3 mandiri. Yang tanya ya. Itu yang pertama. Kedua, untuk sekolah Bu, digratiskan itu dari mulai sepatu, baju sampai topi dan tas. Itu dari mulai SD dan SMP. Dia tidak SMA. Kenapa tidak SMA? Karena SMA domainnya
Ibu SMA itu domainnya provinsi Bu. Jadi kalau ada anak SMA itu jangan komplain dulu Bu, karena domainnya provinsi. Jadi itu Ibu, anak Ibu SMP, SMA, SD, SMP, insya Allah tahun depan Ibu nggak mikir lagi Bu kalau udah menang. Maka 9 Desember itu jangan lupa Ibu. Yang ketiga itu infrastrukturnya. Nanti mungkin ibu-ibu RT sini saya rasa jalan bagus itu. Ibaratnya infrastruktur tuh semanisasi, drainase itu ibaratnya sudah normatif aja, ada resesa dewan atau apa bisa, dan banjir masalah itu ibaratnya sudah. Yang di samping yang lain itu ada bangun diklat, ada UKM tuh ada semuanya yang di kertas ibu pegang tuh. Saya yakin Pak Rahmat bakal bisa mengatasi masalah kota ini. Kenapa? Latar belakang dia itu pengusaha. Dan saya yakin Pak Tohari sangat bisa itu untuk membahas anggaran Bu, tentang anggaran angka-angka, politik anggaran. Karena dia wakil ketua DPR 2 periode, 3 periode di Dewan. Dan insya Allah apapun nanti yang diajukan wali kota yang terpilih nanti Pak Rahmat Tohari, insya Allah disetujui parlemen Bu. Karena apa? 40 kursi di DPR itu partai koalisi mendukung Pak Rahmat Tohari. Jadi insya Allah tidak ada anggaran. Kalau ada tetangga bisik-bisik, wah tidak mungkin Bu. Tidak mungkin digratisin, mungkin. Terbukti sudah di Penajam. Untuk memungkinkan kita bicara angka-angka. APBD kita tahun ini 2,5 triliun Bu, banyak. Direvisi itu jadi 2,9 triliun. Amanat undang-undang 20% untuk pendidikan. Berarti 400 miliar, wajib itu. Amanat undang-undang. Siapapun wali kotanya wajib, tapi apakah wali kota berani melaksanakan apa programnya? Insya Allah Pak Rahmat berani. Amanat undang-undang 10% dari APBD itu untuk pendidikan. Untuk kesehatan, pendidikan 20%, kesehatan 10%. Insya Allah anggaran itu cukup Ibu ya. Jadi jangan takut kalau ada bisik-bisik, nggak mungkin, bisa mungkin. Sudah terbukti di Penajam. Silakan kalau ada keluarga Penajam di telepon, sudah terbukti. Dan itu tidak sembunyi. Mungkin itu Pak Basri, nanti banyak tanya jawab. Cuma program itu silakan Ibu tanya jawab. Cuma saya Ibu, kenalkan saya nama saya Bang Rustam Jasri, Partai Demokrat. Insya Allah kemarin saya juga pernah magang di DPR setahun yang lalu, dan mudah-mudahan di sini saya banyak tadi Pak Jamil, mohon bantu Pak Satimin, sesama pedagang kita Pak Satimin, urusan bakso Pak Satimin, urusan es sama sate Pak Jamil, urusan toko handphone kami juga UMKM Bu, pedagang handphone saya. Salam sama orang tua Pak Jamil, teman-teman keluarga salam. Mungkin itu Pak Basri, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Rustam Jasli. Jadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini mau menyampaikan apa lagi Pak Basri, sudah disampaikan visi misi, sudah profil dari ketua, dari Pak Rahmat dan Pak Tohari sudah. Satu lagi Pak RT, mengajak warga RT 41 ya. Ya. Jangan lupa 9 Desember nanti ajak sanak familinya, keluarganya, teman tidurnya, teman sedapurnya, anaknya yang sudah punya hak pilih untuk datang ke TPS. Sekaligus juga kita meningkatkan partisipasi kita nanti bahwa pilkada Balikpapan cukup sukses. Mungkin itu aja dari penekanan kami Pak Basri, karena yang lainnya sudah mungkin berkembang nanti pada saat banyak jawab kali Pak Basri. Demikian ya, sekalian juga saya jelaskan Pak Basri, saya bahwa lebih besar Pak Basri yang masih yakin lebih besar lagi. Ya, spesimennya mungkin suara nanti seperti ini. Seperti ini lebarnya gitu ya. Lebarnya seperti ini. Oh, tidak juga lebarnya masih seperti ini ya. Tapi nanti bapak-bapak, ibu-ibuku yang cantik-cantik, termasuk yang di dalam, ya Bu, yang cantik-cantik, kalau mau apa yang disampaikan Pak Rustam tadi, program itu tercapai. Ingat 9 Desember kita coblos cukup yang ada gambarnya. Gak usah dipikirkan yang lain, datang paling 5 menit buka kotak suara, coblos yang ada gambarnya. Insya Allah program yang disampaikan tadi
kita akan nikmati bersama. Demikian mungkin Pak Basri yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai itu paret itu kita mau bikin itu RT41. Ada paretnya lapangan ini tergenang air. Itu. Yang kedua ada longsor di atas itu kemarin mungkin sudah didatangi PU atau karena kita tidak ketemu PU-nya kemarin waktu dia mengukur. Jadi dimohon ada longsor kemarin itu. Jadi ada 3 titik di sini. 4 sama paret 5, ada 5 semua. 1 di lapangan basket, 1 mulai dari atas 350 meter. Itu paret itu bocor Pak, sampai orang di bawah itu tergenang air masih di rumahnya orang. Iya RT 41. Jadi tolong disampaikan Bapak Haji Rahmat Masud, Ibu Pati Aminah dari RT 41, mohon dibantu karena air itu masuk di dalam rumah warga kami. Tolong disampaikan. Nomor 1 juga saya peringati, apabila tolong disampaikan seluruh teman-temannya partai dimanapun berada di situ, kalau ada seseorang mengajukan proposal bukan dari RT, jangan diterima. Jangan diterima Pak. Kalau ada orang selain dari Bu RT-nya ataukah warga itu mau mengajukan pembangunan di salah satu anggota dewan, mohon jangan diterima. Mau kemana? Kemungkinan itu minta pembangunan di mana-mana masuk di kantornya. Itu saya tidak mau saya terjadi sebagai saya ketua RT, saya tidak mau. Makanya saya sebagai RT, saya tidak mau bebankan warga kami Pak. Saya sudah 3 periode ini. Karena memang saya kemarin waktunya masih corona itu bulan 4 sampai bulan 9 kami dibantu dari Polda 131 sembako dibantu warga RT 41. Itu karena saya tunggu-tunggu dari pemerintah, kebanyakan warga kami sebagian dikasih, sebagian tidak. Jadi saya melangkah karena saya sebagai guru ngaji, banyak anak mengajiku di Polda, jadi saya di situ mengajukan minta donasi di situ. Nah, ada juga dari Koramil, dari Koramil 3 di Gunung Bakaran, itu pun juga dikasih saya. Tapi kalau ada orang suka minta-minta bantuan kepada orang, baru tidak transparan kepada RT, warga, masuk di kantornya, itu saya tidak suka, itu Pak. Jadi tolong diberitahukan siapapun dari RT 41, orang dari RT 41 minta bantuan dari Bapak, dari PDIK, dari mana, tolong cegah kalau bukan dari RT-nya sendiri. Itu Pak, itu saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Bu Oti Aminah selaku Ketua RT 041. Pertanyaannya saya ulang kembali. Tadi ada paret ya Bu ya, yang di bawah ya. So, ada 5 titik ya. Kemudian ada longsor dari atas ya. Permintaan yang kedua tadi supaya menyampaikan kepada teman-teman kalau ada permintaan sumbangan gitu ya Bu ya, jangan dilayani kalau bukan dari ketua RT. Yang setahu saya memang begitu sih Bu. Pak Rustam mungkin nanti akan menjelaskan. Biasanya permintaan itu memang dari RT, kemudian dimasukkan ke DPRD, nanti ditindaklanjuti di sana. Singkat dari itu, kemudian saya persilakan kepada Pak Rustam untuk menjawab mungkin pertanyaan dari Bupati. Mohon izin Bu ya, saya jawab langsung Bu ya. Jadi untuk pilkada kali ini, mungkin sebelumnya juga itu, pertama paslon itu tidak bisa membantu dari segi finansial apapun. Dan saya pastikan paslon tidak bisa membantu bangun parit, bangun posyandu, bangun apa, tidak bisa Bu. Jadi bukan untuk paslon Bu ya, cuma untuk paslon. Kedua, per hari ini Pak Rahmat Masud itu masih cuti dalam masa mengikut kontestasi pilkada ini. Jadi secara birokratnya dia tidak aktif karena cuti, dan secara sebagai paslon juga beliau tidak bisa membantu dalam bentuk proposal.
Tapi Ibu jangan berkecil hati. Insya Allah ini bakal teratasi. Kenapa? Dari Katul Kota itu ada 6 anggota DPR, Bu. Semuanya dari partai penggusung Pak Rahmat Masud. Dari PDIP, Demokrat, Golkar, semuanya pokoknya Gerindra, PKS itu ada 6 kursi itu diberikan untuk Pak Rahmat. Dan kebetulan bulan depan itu semua anggota DPR itu reses, Bu. Reses. Yang paling cepat masuknya ini kalau Ibu hadir nanti di reses, silakan Bu. Tidak perlu nunggu anggota Golkar yang reses, tidak perlu. Siapa yang reses di Kelurahan Pragasari datang aja dan disampaikan itu tertulis Bu ya, usulan itu tertulis bahwa dimasukin. Kalau sudah dimasukin Bu di reses itu otomatis sekarang kan sistem pembangunan itu Bu online Bu. Yang sudah dimasukin Ibu RT sudah tahu kan, dimasukin. Walaupun di sini longsornya sudah besar, tapi belum dimasukin nggak bisa, kecuali pakai dana POM. Kebetulan saya pengalaman di DPR itu, jadi sudah masuk ada di ini Bu, di apa itu, di anggaran kalau dimasukkan di reses itu, masuk ke PU sudah, jadi dominan di PU Bu. Tapi cara masuknya Bu, biar nggak salah pintu. Kalau Ibu mohon maaf ya, teman-teman tuh, dibikin ke proposal itu tidak bisa Bu, karena besar anggaran 100 jutaan. Dan personal pribadi itu Ibu-ibu, walaupun patron itu, walaupun dia mampu kasih dana seandainya mampu Pak Rahmat, tapi nggak bisa karena pidana menanti. Dia sedekah yang kemarin dilaporkan Bu, sedekah. Mungkin pernah dengar kan? Mungkin Mas Budi lebih paham itu. Jadi saran saya nanti Mas Budi kawal, Bu RT kawal, bulan depan tuh reses 5 titik Bu. Jadi kalau masukin nanti dimasukin mereka judulnya Bu. Jadi enak itu. Sudah, insya Allah itu proyeknya kenapa dicepat? Karena dinotorinkan bahwa permintaan RT 41 itu paritnya sama longsor sudah 5 titik tadi Bu ya. 5 titik. Dari 5 titik itu mana skala prioritas? Kalau ini longsor pasti skala prioritas. Masuk ke rumah kan dan dijabarkan. Dan kalau itu Bu enak karena anggarannya kalau udah direses hukum dipecah, ada aspirasi juga dewan itu, ada juga dana POM. Dana POM itu dana cepat Bu dari PU itu. Dan selalu cepat mungkin itu Pak Basri. Lengkap saya Raden Sunaryadi. Di RT 41 sudah 2 KTP, kalau tidak salah 3 KTP. Kebetulan Bu Muslim ini kita calonkan, Bupati Aminah ini kita calonkan RT karena ya memang kebetulan dia sendirian, masih sendirian. Jadi belum ada yang mau, kita berpikir karena kerjaan tugasnya ini masih berat. Di samping itu mohon maaf, saya ini juga termasuk aktivis PDIP, mungkin Pak belum kenal ya, tahun 82 mulai Pak, tetapi begitu 97 ada kesempatan, tapi saya berpikir masih belum siap, jadi saya mundur jadi pengamat saja, pengamat ya pokoknya begitulah ya, didik anak-anak muda yang supaya ngomongnya benar gitu aja. Pekerjaan saya guru Pak, kebetulan gurunya rumah saya di samping ini, sekolahan saya di sebelahnya, SMP Sinar Pancasila. Nah, yang perlu saya tanya, saya mungkin ini tanya atau saran ya, ini saya tadi pikir gini, sudah beberapa bulan, tinggal 1 bulan, mohon maaf ini tidak ada stiker. Nah, stiker itu penting karena ini untuk mengantisipasi kotak kosong tadi. Nah, stiker itu tidak perlu lebar-lebar Pak, yang penting bisa dipasang di tempel ataupun sulit epic. Stiker itu nama beliau, langsung tulis coblos 9 Desember 2020, itu aja, coblos 9 Desember itu supaya masuk itu lihat gitu, minimal 1 rumah 2, mungkin pasang di dalam, yang 1 di luar. Itu penting itu Pak, penting. Itu penting itu. Terus yang kedua, ini saya juga belum ada mungkin sepintas ya. Tapi kalau ibu-ibu saya kurang paham, soalnya kan kita nggak boleh banyak-banyak lihat ibu-ibu ya. Kalau kelihatannya masih remaja mungkin bisa lama-lama lihat. Bapak-bapak, ini mohon maaf ya, saya bukan mengajari, tapi saya juga mensurvei perapatan daerah sini. Pak, apa namanya? Secara tidak langsung itu
mungkin seminggu sekali pada waktu yang Islam, mohon maaf, mungkin yang Islam hari Jumat itu ikut di situ, atau mungkin di musala-musala mana beliau-beliau itu tim sukses, anggota-anggota yang ada itu harus memperlihatkan kalau dia itu memang pendukung asli beneran. Tapi selama ini saya lihat itu kok kayaknya kurang, saya lihat. Apalagi daerah Telaga Sari ini, Telaga Sari 1, 2, saya masjid sini. Ini kayaknya belum lihat ini, saya nggak lihat ini. Dari tim-tim itu. Jadi mohon, apalagi nanti yang tim-tim lain. Jadi strateginya nih Pak, mohon maaf ya, saya bukannya Pak. Strategi itu perlu. Walaupun kosong Pak, tapi bahaya Pak. Karena kosong itu ibarat bola. Siapa pemainnya, utamanya, dia itulah yang membawa bola. Siapa stikernya, siapa yang pengumuman, itulah dia yang akan mengegolkan. Hati-hati Pak. Enggak. Jadi mohon maaf ini, saya bukan mengajari. Saya terus terang ini Pak, 1 bulan saya lihat mulai dari Masjid Perapatan ada anggota apa itu begitu. Oh ada ini 1, 2. Yang sini mana ini? Saya kebetulan saya kelurahan sini Pak, ya saya sampai sini. Tapi dari teman-teman yang lain, ya mohon maaf itu mungkin ada 1. Jadi itu perlu. Kalau perlu ya menurut seperti Pak Rostam atau Pak Slamet ini, saya juga belum tahu alamatnya mana, tidak mana. Tadi ibu-ibu ini harus masuk di masjid, memperlihatkan di situ. Jangan ke Istiqomah. Istiqomah itu kan orang kaan Pak, orang yang masyarakat bawah ini Pak, yang harus dilihat kan. Wah, ada Pak Rostam. Pak, silakan Pak. Kita silakan. Ketemu di masjid, nanti ngobrol gimana? Aman situasi. Komunikasi rakyat Pak yang penting, katanya rakyat gitu kan. Ya Golkar itu kan rakyat Pak. Rakyat itu yang harus Pak. Jangan ke Istiqomah dan atas Pak. Itu bukan rakyat itu Pak. Kalau menurut saya, mobil-mobilan itu. Mobil-mobilan itu Pak. Yang rakyat itu ya gini di kampung. Mulai dari pelayaran itu masjid ini. Terus nanti kamu, apalagi kemarin saya lihat di Gunung Guntur besar itu. Sudahkah teman-teman masuk di masjid situ? Melihat tim suksesnya, mata-matanya, spionasenya gimana? Ada info lagi kamu, cepat sini. Itu perlu Pak. 9 ini memang betul Pak, baik Pak 9. Tambah 1, 99. Asmaul Husna, tapi 9 Pak, ini 1 Pak, 9. Ini mohon maaf, ada sedikit pikiran orang tua Pak. Jadi saya tadi sudah berpikir, kemarin besok ada. Jadi saya sudah berpikir, pemikiran orang tua itu tidak bisa dilupakan. Ilmunya orang tua nenek itu, hari, waktu itu harus tepat. Gitu. Makanya kemarin saya kok hari Jumat gitu. Ya nggak masalah, tapi kalau saran saya Pak nanti beberapa hari jangan hari Jumat, hari Sabtu. Jadi nanti kalau mau Jumat itu menurut agama Islam tidak kurang baik untuk sholat, baik untuk ini, tapi tidak kurang baik untuk ini kegiatan. Itu kalau yang setahu saya. Jadi hari Jumat itu, makanya kalau menurut yang saya tahu, Ustadz Kiai, kalau Anda merasa memang Islam benar, hari Jumat tokonya tutup, toko saudara tutup, Jumat libur. Nah, Sabtu baru buka, Sabtu Minggu itu banyak orang itu keluar semua itu naruh rezeki. Sabtu Minggu, Jumat tutup, itu Pak. Jadi mohon maaf, siapa tahu dengan adanya ini, apalagi itu ada PKS, mantan-mantan itu, kita harus perlu Pak, nasihat orang tua itu perlu diambil lagi, diolah lagi. Saya hanya menyarankan kalau bisa nanti di lain tempat jangan hari Jumat sore, kesannya kurang pas. Coba ya, mohon maaf ya, ini lihat wajahnya ini sayu-sayu Pak. Kalau hari Sabtu, ya Sabtu atau Kamis, ini mohon maaf, saya Pak, Sabtu gitu sore mungkin suasananya beda. Kamis silakan, mungkin itu bisa Senin atau Selasa atau apa, Minggu nggak masalah Pak, Minggu sore. Tapi mohon untuk Jumat Pak, karena saya sudah lama di sini Pak, saya mulai tahun 80. Jadi di sini ada Bugis, ada Jawa, semua yang saya tanya itu menurut mereka beliau itu orang tua tetap sama,
kalau Anda orang Islam benar, taat, beriman, hari Jumat libur, jangan jualan. Itu Pak prinsipnya. Ya, artinya kalau untuk begini kurang pas gitu, kurang apa namanya, kurang greget gitu Pak. Jadi mohon nanti beberapa ini kita coba nanti Pak, hari Sabtu, hari Kamis, coba. Jadi makasih Pak, mungkin senior yang berpolitik dan analisisnya bagus juga Pak. Tapi perlu saya garis bawahi dulu Pak, di demokrasi ini ada aturannya. Kita tuh ngikut aturan Pak. Bukan kami yang menentukan hari dan jam, KPU yang menentukan jadwal. 9 Desember pun KPU yang menentukan jadwal. Jadi menentukan jadwal hari ini jam sekian ini KPU Pak. Kami nggak bisa Pak. Saya sebagai pedagang pun tinggalkan. Saya rapat partai tinggalkan, harus hadir per hari ini. Jadi jadwal itu tentu Pak. Tadi seandainya jam 2 saya harus di sana, jam 4 di sini. Ini KPU nih. Harinya KPU menentukan. Jadwal itu KPU. Jadi hari ini ada, tapi di barat, di timur nggak ada Pak. Adanya hari ini tuh cuma Kecamatan Balikpapan Kota dan Balikpapan Tengah. Yang mengajukan tadi mungkin Ibu bisa, tapi kalau seandainya Ibu tahu tuh, saya mau hari Jumat mungkin per 2 hari sekali itu, per 3 hari sekali itu ada jadwal dan jamnya disesuaikan permintaan warga. Mungkin kalau di sini jam 4, seandainya banyak pedagang itu mungkin bisa jam 6. Tidak masalah Bu, sekali lagi mau jadwalkan dijadwal lagi nggak masalah. Dan kampanye saya bukan penakut Pak, saya petarung politik. Saya Demokrat Rustam Jasri Pak, petarung politik 2 kali menang suara, 2 kali nggak duduk. Itu karena Allah SWT. Kalau kita bicara agama Pak, 2.500 suara saya tidak duduk, tapi PKS 1.020 duduk, Gerindra 1.300 duduk, itu karena Allah SWT. Saya 2.500 nggak duduk. Mungkin Pak Jamin tahu. Itu saya petarung politik Pak, 2 kali di dapil sini. Dan yang ada lagi yang ketika perlu Bapak ketahui, makasih sarannya Pak untuk apa? Untuk masalah di lapangan. Di lapangan itu Pak, di Demokrat itu ada 5 relawannya. Dan di lapangan di Partai Golkar pun ada relawan, ada Gempar, ada Beruang Muda. Kami koalisi partai itu di bawah naungan koalisi partai Pak, ketuanya Pak Edi Sarasa, iparnya Pak Rahmat, sekretarisnya Edi Supriyadi. Kami taat dan tunduk azas. Kami tidak usah tunduk azas dari ketua DPC-nya diturun ke ketua Doris Kota, koalisi partai, dan itulah kami ikut aturan. Dan satu langkah pun, satu kata pun kami salah omongan, pidana menanti. Dan ini hati kami sangat hati-hati Pak, bukan takut, sangat hati-hati. Kalau sudah pidana menanti Pak, preman yang tadi tatonya naga Pak, mau dari kantor polisi jadi cacing juga Pak. Jujur aja, kalau udah masuk ke polisi, Jenderal bintang 2, kalau udah jadi kalau polisi tersangka, mungkin kita lihat kasus hari ini juga jaksa yang hebat juga begitu Pak. Jadi teman-teman jadi sangat menjaga Pak, supaya nggak pidana. Karena Pak Rahmat itu nyumbang aja kemarin dilaporkan Pak, menyumbang Pak, sedekah, niatnya baik. Tapi mohon izin Pak, makasih ilmunya, makasih hitung-hitungan harinya. Jumat itu betul. Kalau kita baca di Arab tuh jangankan di mata Allah Akbar, Bapak Murah tuh tutup semua toko. Itu kodratnya Islam. Kalau kita bicara Arab, kalau di sini mungkin itu. Pak Tohani, Insya Allah Pak Wakil Wali Kota Balikpapan 2020-2025. Itu KPU Pak. Itu undang-undang Pak, kita nggak bisa. Ya silakan. Selamat datang Pak Tohari Aziz, calon wakil wali kota Balikpapan yang berpasangan dengan Bapak Rahmat Masud. Mari Pak Tohari. Monggo. Ya silakan Pak. Bapak silakan duduk. Sambil kita lanjutkan. Sebagai informasi saja Pak Tohari, kita berada di RT 041 Kelurahan Sulagasari, di mana Bu RT-nya seorang ibu yaitu Parti Aminah, ya. Beliau Rahmat Tohari, Rahmat Tohari. Terima kasih Bapak Ibu atas hadirnya. Saya persilakan buat Bapak Tohari. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang biasa dah? Ada sebelah sini Pak. Siapa yang Yang biasa? enggak piring ya. Dan kalau bening-bening saya enak. Ya ini asli. Warga Kota Balikpapan akan bersama-sama mengikuti pilkada, akan bersama-sama melaksanakan pencoblosan calon kepala daerah. Jadi wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tanggal 9 Desember nanti insya Allah udah akan baru Bu. Tapi nunggu pelantikannya dulu. Tapi dipilihnya tanggal 9 Desember. Saya yakin udah tahu semua Bu ya. Ibu dari Magetan, Sanes, Jawa Timur. Malang. Oh ibu saya Malang, ibu mertua. Ibu udah tahu tanggal 9 Desember pilkada? Udah tahu Bu ya? Calonnya sudah tahu Bu? Siapa Bu? Gak ada lain lagi Bu ya? Gak ada. Cuma Pak Rahmat sama Pak Tohari aja. Seneng Pak Rahmat, coblos Pak Rahmat. Seneng Pak Tohari, coblos Pak Tohari. Yang lain diabaikan saja. Ya Bu ya? Betul ya? Nah, itu sudah. Karena yang lain gak nyata. Yang pasti-pasti saja. Hidup itu harus pasti Bu. Kalau nggak pasti kan hanya diangan-angan nanti. Dijanjiin aja. Nanti kalau nggak ada Pak Rahmat sama Pak Tohari, jalannya lubang nanti nggak ada yang baikin nanti. Nunggu 5 tahun lagi, nunggu pemilu lagi kan gitu. Jadi yang pasti membantu mensukseskan acara pada sore hari ini, Ibu Tari sebagai ketua koalisi partai kelurahan Telagasari dan teman-teman, kemudian para relawan dan sebagainya. Terima kasih banyak, acara ini sukses berkat Bapak dan Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan, mungkin suatu hari bisa memberikan waktu sedikit untuk berfoto-foto dengan warga di sini. Ayo turun. Jarak ya Bu ya. Ayo tangan, dia. Maskernya dipakai, masker. Oke, difoto dulu nanti ya. Masker dipakai. Masker. Masker. Jempol. Oke. Dua, tiga. Rahmat Tohari. Rahmat Tohari. Rahmat Tohari. Buya sama Bu Yeni. Jadi saya Buya dan Bu Yeni. Ya. Tapi saya sama di beliau. Buya saudara sama satu lagi itu yang sudah meninggal itu yang sekarang Rejo. Pak Rejo.